Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang membahas materi tentang kemasan dan produk. Mari ikuti penjelasannya. Pertama, apa itu kemasan? Nah, kemasan atau packing adalah ilmu, seni, dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk saat akan dikirim, disimpan, atau dijajakan, atau bisa juga suatu proses produksi yang bertujuan untuk mengemas. Selanjutnya, packing merupakan upaya manusia untuk mengumpulkan sesuatu yang berantakan ke dalam satu wadah serta melindunginya dari gangguan cuaca. Di sini ada 4 sasaran pengemasan yang dipertimbangkan. Yang pertama, kemasan harus melindungi produk di sepanjang perjalanannya melalui saluran distribusi hingga mencapai sasarannya. Yang kedua, kemasan harus ekonomis dan tidak menambah biaya yang tidak dibutuhkan pada produk. Yang ketiga, kemasan harus memungkinkan konsumen menyimpan dan menggunakannya dengan mudah. Yang keempat, kemasan secara efektif dapat digunakan untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Oke, kita masuk ke submateri yang kedua tentang pengemasan pangan. Pengemasan pangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam mengawetkan bahan pangan atau makanan dengan menggunakan bahan-bahan pembungkus tertentu sesuai dengan sifat masing-masing produk, sehingga terhindar dari kerusakan yang dapat diakibatkan oleh pengaruh dari luar. Lalu di sini ada peranan pengemasan dalam pengawetan pangan, yaitu yang pertama, mempertahankan bahan dalam keadaan higienis. Yang kedua, mengurangi terbuangnya bahan selama distribusi. Yang ketiga, mempertahankan gizi produk yang dikemas. Yang keempat, sebagai alat penakar media informasi dan sekaligus sebagai sarana promosi. Masuk ke submateri yang ketiga tentang klasifikasi pengemasan. Kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Ini kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Contohnya tuh kayak bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton, dus, makanan kaleng. Nah, di sini ada 2. Satu, kemasan yang dapat dipakai berulang kali, seperti beberapa jenis botol minuman dan botol kecap. Wadah-wadah tersebut umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Yang kedua, kemasan yang tidak dibuang. Wadah-wadah ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai, misalnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Wadah-wadah tersebut digunakan untuk penyimpanan bumbu, kopi, gula, dan sebagainya. Oke, masuk ke fungsi pengemasan. Berdasarkan fungsinya, kemasan modern dibagi menjadi 6, yakni 1. Fungsi proteksi. Fungsi proteksi itu maksudnya kemasan harus mampu memberikan perlindungan fisik terhadap produk. Perlindungan fisik tersebut mencakup seperti ketahanan terhadap benturan, tekanan, temperatur, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi pengelompokan, penempatan, dan penyimpanan. Kemasan yang ideal sebaiknya harus menjawab bagaimana sebuah materi dikelompokkan atau ditempatkan. Yang ketiga, fungsi keamanan. Kemasan tersebut telah teruji dengan baik bagi keamanan konsumen. Yang keempat, fungsi informasi. Kemasan yang ideal sebaiknya memberikan informasi yang sesuai dibutuhkan kepada halayak. Yang kelima, fungsi kemudahan fisik. Fungsi yang satu ini jangan sampai diabaikan karena bentuk kemasan yang trimarta harus memudahkan baik saat pengepakan, distribusi maupun penggunaan. Terus yang keenam, fungsi marketing. Fungsi yang harus dipenuhi. Bagaimana kemasan mampu menjawab aspirasi konsumen. Untuk memenuhi fungsi marketing ini, otomatis diperlukan kepekaan desainer terhadap kebutuhan dan keinginan halayak. Di sini ada 4 peranan kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu yang pertama, swalayan. Yang kedua, kemakmuran konsumen. Yang ketiga, citra perusahaan dan merek. Yang keempat, peluang inovasi. Lalu selanjutnya
Ada 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. 1. Kemasan memenuhi sasaran keamanan dan kemanfaatan. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan laba. Oke, lanjut ke fungsi kemasan harus menampilkan sejumlah faktor penting sebagai berikut. Yang pertama, faktor keamanan, melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan dan dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang, misalnya cuaca, sinar, jatuh, penumpukan kuman serangga, dan lain-lain. Yang kedua, faktor ekonomi, perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Yang ketiga, faktor pendistribusian, mudah didistribusikan dari pabrik, distributor, sampai ke tangan konsumen. Yang keempat, faktor komunikasi, sebagai media komunikasi yang menerangkan atau mencerminkan produk. Yang kelima, faktor ergonomik, berbagai pertimbangan agar kemasan mudah dibawa atau dipegang. Yang keenam, faktor estetika, keindahan merupakan daya tarik visual yang mencakup pertimbangan penggunaan warna, bentuk merek atau logo. Yang ketujuh, faktor identitas, secara keseluruhan kemasan harus berbeda dengan kemasan lain, yakni memiliki identitas produk agar mudah dikenal dan membedakannya dengan produk-produk lainnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.